Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Feni Rizkyani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 23114024. Di sini saya akan melanjutkan kisah tentang Sampai Nandai, yaitu bab yang ketujuh yang berjudul Laksmana Namires. 7 hari berturut-turut tanpa kenal lelah, Brigade Perompak Zhang Yuji menyerang armada 40 kapal Laksmana Namires dengan strategi itu-itu saja. Pertahanan armada 40 kapal Laksmana Namires seperti yang diharapkan Brigade Perompak. Semakin lama semakin melemah. Sementara mereka entah dari mana datangnya terus mengalir tanpa henti. Seperti mereka tuh seperti tidak mengalami luka atau mengalami kekurangan pasukan karena setiap hari mereka selalu bertambah-tambah. Pada hari ke-7 pertempuran, si Mata Elang dengan saputan matanya serta 9 kapal perang lainnya merangsang maju ke depan. Laksmana Namires memutuskan mengambil inisiatif penyerangan. Tapi Brigade Perompak yang Zuji cerdas mundur serentak dan sedikit menjauh, dan malah mengirimkan kano-kanonya atau seperti anak-anak buahnya gitu. Di situasi yang sangat genting dan kekurangan pasukan atau prajurit, Laksmana Namires terpaksa menjadikan para budak-budaknya sebagai para prajuritnya, termasuk Jim dan Pate. Di saat itu, Jim yang termasuk anak yang pengecut dan tidak pernah tahu tentang apa itu perang, merasa sangat gentir dan sangat merasa ketakutan. Beda dengan Pate yang orang yang sudah terlatih dan pernah belajar bela diri atau perperangan dari tempatnya dulu. Dia tidak takut dan malah dia ingin bermain-main dengan pedang itu. Dia ingin mencoba bakat yang dia milikinya. Setelah berlatih 5 hari, Jim dengan Pate, Jim berubah menjadi seorang laki-laki yang tidak takut akan kematian. Dan dia memiliki bela diri untuk membantu melawan pasukan Yang Zui. Setelah beberapa hari, berbulan-bulan, perang terus mengalir atau terus terjadi, dan Jim berubah menjadi laki-laki yang benar-benar berubah. Dia menjadi laki-laki yang tegas dan tidak pernah takut akan kematian. Setelah beberapa hari, pasukan makanan serta obat-obatan mengalami kekurangan atau mengalami penghabisan karena kurangnya pasokan dan terjadinya peperangan. Akhirnya pasukan makanan itu berkurang. Setiap peperangan itu terjadi setiap 6 jam masa beristirahat dan 6 jam masa untuk perperangan. Di saat masa 6 jam beristirahat, semua menggunakan waktunya dengan sangat baik. Ada yang beristirahat dan mengobati luka-lukanya. Dengan kondisi kapal atau kondisi kebutuhan yang berkurang, Laksmana Namires merasa ini akan terjadi kehancuran. Tepat di siang itu, Laksmana Namires berkata bahwa jika itu terjadi, maka tamatlah sudah riwayat armada kota terapung tersebut. Jim yang mendengar itu merasa terheran. Seorang Laksmana Namires yang terkenal dengan ketegasan dan kehebatannya dalam bertarung atau dalam perperangan bisa berkata seperti itu. Dan Jim yang terdengar kata-kata seperti itu, dia langsung teringat akan kenangan masa lalunya. Entah mengapa dia malah mengingat masa lalunya ini dan malah merasa sedih gitu. Dia berpikir kenapa dia menjadi kuat sekarang.
mengapa dia tidak menjadi kuat waktu itu gitu, untuk menyelamatkan kekasihnya ini. Kalau dia seperti itu, mungkin Nailah kekasihnya tidak akan mati untuk bunuh diri. Dan Jim merasa perpisahan mereka ini terjadi, dan kenang-kenangan Jim dan Naila itu pun terus berputar di benak pemikirannya. Dan tidak beberapa saat Jim melihat dari kejauhan ada yang keanehan atau ada kecurigaan di balik itu. Dia berusaha untuk fokus dan menghilangkan kenang-kenangannya ini, dan berusaha untuk fokus. Ada kejanggalan yang terjadi, dan di situ tidak lama dia melihat capung-capung. Dia mengenal capung-capung itu. Apakah itu si pria aneh sang penandai? Dia mengikuti capung-capung itu bertebarangan dan berhenti di ruangannya Laksamana Namires. Di situ dia mendengar bahwa ada yang berbicara dengan Laksamana Namires ini. Dia berbicara bahwa apakah di pertemuan terakhir kita ini, selama ini kau menggunakan kesempatanmu dengan sangat baik, Namires. Di pertemuan kita terakhir ini, aku hanya memberi saran padamu. Kau gunakan rencanamu dan pergunakanlah kamar rahasia yang telah kau buat selama ini. Jangan kau pertahankan hal yang tidak mungkin untuk kau gapai dan menghancurkan semua hal yang telah kau dapat. Dan tidak lama suara itu menghilang, dan dia lenyap. Di situ Jim sedang menguping atau mendengarkan percakapan itu. Dia berpikir, sang penandai dengan Namires itu ada hubungannya apa? Dan di saat dia ingin bertanya atau ingin mendapatkan kejelasan dari pertanyaannya ini, Namires atau Laksamana Namires bergegas-gegas keluar dengan perintahnya kepada para budaknya atau ke para prajuritnya untuk melaksanakan rencananya. Jimnya sedang kondisi yang sangat bingung apa yang terjadi. Dia tidak mengerti dan hanya mengikuti rencana Namires seperti ini. Dan rencananya untuk berbicara dengan Laksamana Namires pun tidak terjadi. Di saat dia sedang mempersiapkan atau melaksanakan perintah dari Laksamana Namires, Jim melihat Laksamana Namires yang sangat berbeda. Ada cahaya kebanggaan atau cahaya tanpa takut, seperti ada cahaya yang beda dari mata Namires. Dia berubah menjadi laki-laki yang seperti itu, yang kayak tidak ada kenal takut atau kenal dengan kata pengecut. Di situ Jim melihatnya dan dia termotivasi untuk seperti Laksamana Namires ini. Yang Zuyi yang merasa bangga dengan kemenangannya, seperti telah menghancurkan pasukan Laksamana Namires ini, merasa sangat pede. Dia sangat bangga dengan semua itu. Setelah malam pekerjaan atau rencana yang telah tersusun rapi, tepat di jam 9 pagi pertempuran dimulai. Di situ Laksamana Namires beserta Jim dan Pate melaksanakan rencananya. Mereka seperti lari dari ketakutan. Mereka melompat dari kapal armada terapung ini. Mereka melompat. Sepertinya mereka seperti takut gitu, seperti mundur. Padahal tidak. Di satu sisi mereka sedang membuat rencana yang sangat licik untuk Yang Zuyi. Di saat Yang Zuyi yang merasa sudah menang dengan kekalahannya dan menuju dengan cepat menuju kapal terapung ini, tiba-tiba dari samping kapal armada terapung mengeluarkan
seperti bom gitu, mengeluarkan bom secara mendadak. Di situ pasukan dari Yang Juzi 20 kapalnya hancur berkeping-keping. Dan di situ dia merasa, wah, ada apa ini? Apa yang mereka rencanakan? Karena mereka tidak tahu bahwa Laksmana Namiras adalah pelahun yang handal dan sudah berbakat dalam hal itu. Dan boman kedua menghancurkan 30. Dari yang dilihat tadi bahwa beberapa kapal dari armada terapung yang telah pergi itu membalik lagi atau berputar kembali dan memberi pelajaran kepada Yang Zuyi. Pasukan Yang Zuyi mengalami kekalahan dan kekurangan anggota peperangan. Dia memutuskan untuk mundur dan pergi dari lokasi itu. Dan di si Mata Elang atau si panglima dari Laksamana Namires ingin sekali mengejarnya, tetapi Laksamana Namires melarang dan berkata bahwa cukup, semua ada batasnya. Oke, sampai sini makna dari atau cerita dari bab 7. Minggu besok adalah bab 8, yaitu Tanah Harapan. Sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.